Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara yang paling happy dan paling keren, yaitu di WLB, Waktu Lenteng Bicara. WLB, Waktu Lenteng Bicara. Pada segmen kali ini saya akan membahas yang lagi ramai di kalangan rakyat Indonesia, yaitu judi online. Judi online adalah satu fenomena yang membuat Indonesia gempar karena banyak sekali peminat yang bermain judi online. Ya, tidak lama lagi kita akan panggil narasumber kita yang pertama. Ya, jadi ini narasumber kita yang pertama. Mohon untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fistia Abdi Alail. Saya sebagai pecandu judi online. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada teman saya juga, kebetulan si Lail, yaitu mantan pecandu judi online. Jadi apa sih yang membuat lo itu bisa terjun ke judi online? Pada awalnya nih, gua hanya nontonin temen gua. Nah dari situ nih, gua mulai penasaran gitu, itu apa sih namanya. Terus gua nanya nih sama temen gua yang bermain pada saat itu ya. Ya, Ini boleh disebutin namanya gak? boleh, nggak apa-apa. Nah kalau nggak salah tuh dia namanya Alek. Nah itu teman rumah gua dah. Terus gua minta ajarin sama dia. Terus kata dia, lu udah punya akun belum? Belum. Ya udah nih, kata dia belajar dulu pakai akun gua. Ya udah gua mau belajar. Nah, terus mulai dari situ gua ketagihan. Keduaan Ya, gua mulai penasaran bang. di situ. Iya bang. Terus yang pas udah rasain pas main judi online tuh gimana rasanya awal-awal? Kalau awal sih ya begitu dah, emang udah di setting sama sistemnya dah. Jadi gua dari awal nih dikasih menang mulu. Terus makin kesini gua malah dikasih kalah bang. Sekarang berapa pendapatan terbesar lu saat bermain judi? Kalau pendapatan sih nggak bisa langsung dihitung ya, cuman ya pernah hampir 2 digit ada bang. Digit segitu juga ya. Nah, kan lu kan udah kagak main lagi nih, udah tobat nih. Apa sih titik balik lu untuk berhenti main judi online dan lu bisa kasih motivasi ke rakyat Indonesia yang masih bermain judi online? Nah kalau dari gua nih ya, gua berhenti karena ada kemauan sih bang dari diri gua. Milih. Nah gara-gara kalah juga sih. Nah, kalau misalnya menang mah lanjut gua. Lanjut. Nah untuk pesan-pesan yang masih bermain ya udahlah lu ubah pola pikir aja dah. Masa masih lu gunain duit halal buat dapetin banyak dari cara haram, mendingan lu bekerja. Ya, betul bang. Ya, di sini kita lihat bareng-bareng bang. Di sini ada kita nih. Di segmen ini saya akan panggil dua narasumber, yaitu ahli hukum dan psikolog yang akan menjelaskan tentang bahaya judi online. Boleh untuk kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing. Oke, kenalin gue Nisa. Di sini gue akan menjelaskan sedikit mungkin tentang judi online dari sisi hukum gitu. Gue Nisrina Idiot. Sini gue bakal menjelaskan masalah judi online di bidang psikologinya. Tadi siapa? Nisa ya? Ya, Kan lu kan anak hukum nih ya. ya. Gue pengen nanya dong, apa sih tentang judi online itu gimana sih menurut anak hukum, menurut pandangan dari hukum sendiri judi online di Indonesia ini? Kayak gue mungkin jelasin sedikit tentang judi online dulu ya. Jadi kalau misalkan lu lihat tadi kayak gue juga dengerin sempat pengalaman layar gimana sampai dia kecanduan. Kalau misalkan lo sadar judi online itu kenapa kita jadi kecanduan, salah satu penyebabnya karena logaritma yang mengatur itu semua. Jadi kayak logaritma yang mengatur sistem gimana caranya lu bisa kecanduan. Kayak tadi lain bilang dikasih menang terus, menang, giliran lu udah ini orang sistem udah ngenalin lu nih, lu udah kebanyakan menang. Nah saat itu juga lu bakal dikasih kalah. Tapi kayak mungkin kalah sekali bikin lu jadi penasaran kan. Lu penasaran, terus karena lu semakin penasaran itu lu mungkin kasih menang lagi sedikit. Cuman nggak sedikit juga lu dikasih kalah gitu. Jadi kayak itu yang bikin orang tuh makin gimana sih gue pengen menang kayak dulu gitu loh. Itu yang bikin orang mungkin jadi kecanduan. Nah, kalau bukan dari sisi hukumnya, gimana sih pemerintah Indonesia itu menangani judi online ini? Nah,
Ini gue dapat juga dari beberapa ahli dan beberapa sumber. Kayak tindakan pemerintah itu yang pertama pemblokiran situs judi online. Ini kayak jadi pemerintah Indonesia itu kayak apa ya, memblokir berbagai situs maupun apa namanya periklanan yang berkaitan dengan judi online kayak gitu. Cuma kalau misalkan lu perhatiin, lu sering gak sih kayak lu main IG terus tiba-tiba lu nge-scroll di Reels atau lu lagi ngeliatin story temen lu, tiba-tiba masih ada aja iklan tentang judi online. Iya. Nah, menurut gue pribadi ya, gue dari sisi hukum, tapi kayak sejujurnya aja pemerintah Indonesia tuh kayak belum bener-bener melaksanakan pemblokirannya ini gitu loh. Jadi kayak ini ada nih programnya, tapi belum literally dijalanin gitu loh. Menurut gue tuh belum efektif. Walaupun kayak secara kalau misalkan kita ngeliat nih, oh pemblokiran, oh ya bagus itu, cuman kayak belum serta-merta dilakuin gitu di Indonesia pemblokirannya ini. Terus yang kedua tuh ada penegakan hukum. Jadi kalau misalkan para penjudi ini kan sebenarnya pada dasarnya judi online itu, maupun itu judi online ataupun offline, yang namanya judi itu pasti ilegal gitu kan di Indonesia. Kecuali kalau misalkan lu main di Thailand, apalagi lu di Amerika gitu, itu kayak yaudah legal-legal aja. Sedangkan kalau di Indonesia itu ilegal parah. Kalau misalkan lu ngelakuin tindakan ilegal, udah pasti lu kena hukum. Nah jadi orang-orang yang bermain judi itu sebenarnya kayak potensial kena terjerat hukum. Tapi ini orang ada enggak sih yang melaporkan dari pemerintahnya sendiri, kayak kepolisiannya gimana menindaklanjuti hal tersebut gitu. Jujur aja kayak alasan kenapa masih banyak para penjudi yang berkeliaran di negara kita ini, menurut gue pertama karena nggak ada yang lapor. Terus yang kedua, pihak-pihak kepolisian itu kayak kurang gercep gitu loh untuk menangani hal tersebut gitu. Itu alasan kenapa masih banyak sekali para penjudi di Indonesia ini. Tuh. Kemudian langkah ketiga yang dilakukan oleh pemerintah itu ada sosialisasi juga edukasi. Jadi kayak pemerintah nih tetap mewanti-wanti bahwasanya judi online itu nggak baik loh gitu. Terus dikasih edukasi gimana caranya untuk out dari perjudian tersebut kayak gitu. Kemudian angka laku, tadi kan disebutin kayak ini 80.000 pemain judi online anak-anak di bawah umur. Jadi kayak 80.000 di antara sekian banyak penjudi itu adalah anak-anak di bawah 10 tahun. Nah itu gimana sih cara pemerintah nih langkah-langkah hukumnya buat menangani hal tersebut? Yang pertama ada penegakan UU ITE. Jadi kayak bisa nih dijelas secara UU ITE itu kayak ITE. Kemudian juga ada regulasi dan pengawasan penyediaan layanan internet. Itu masih berkaitan sama yang tadi di awal, cuma ini versi kayak pembatasannya gitu loh. Ini berkaitan juga sama tadi gue bilang, kayak pemblokiran situs-situs judi online. Kemudian yang ketiga itu ada peningkatan edukasi hukum. Jadi kayak anak-anak zaman sekarang nih, mau dia masih kecil, bahkan sedini mungkin kalau bisa tuh udah diwanti-wanti gitu loh. Jangan sampai nih anak terjerumus kayak gitu ke dalam judi online. Yang keempat itu ada pelaporan dari masyarakat. Yang tadi gue bilang kenapa para penjudi di Indonesia itu masih banyak banget, yaitu karena nggak ada yang lapor, paginya anak kecil ya, terus dia pasti ke dalam tanda kutip ya ke bawah hukum, karena ada yang namanya kayak penjara anak itu loh, masih ya kayak gitu semuanya, ya kayak gitu. Jadi kayak nggak serta-merta, makanya itu pengawasan orang tua sih menurut gue sangat berdampak dan sangat mengambil peran di situasi semacam ini kayak gitu. Terima kasih penjelasan dari Nisa. Selanjutnya buat untuk Nisina boleh menjelaskan dari segi psikolog. Kan biasanya kan kalau di berita itu kan penjudi online itu biasa kalau udah kalah nih, itu kecanduan bisa sampai bunuh diri, sampai gila. Dari segi psikolog itu gimana sih? Apa sih efek dan faktor kecanduan judi online? Kalau dari psikolog sendiri sih, kalau pertama dari faktor dulu ya. Faktor para penjudi ini sebenarnya paling besar tuh dari perkembangan otak dan impulsivitasnya. Nah, yang tadi di berita tadi itu rata-rata di umur 10 tahun. Nah itu perkembangan otak mereka itu belum berkembang. Jadi mereka belum ngerti tuh gimana caranya, apa sih yang benar, apa yang salah, gimana melakukan suatu tindakan yang benar, mengambil keputusan dan lain-lain. Mereka masih impulsif. Mereka masih kayak,
gue seneng gitu ngeliat teman-teman gue main gitu kayak kelihatan asik, ya udah mereka tinggal ikut aja langsung gitu. Nah, terus yang kedua ada pengaruh dari media sosial sama teman tadi yang seperti Lail juga. Media sosial itu kan kalau kita lihat misalnya kita buka situs mau nonton gitu, nonton dari web, misalnya nonton film atau apa, nah itu kadang tuh dari ikan-ikannya sendiri juga banyak ikan judi dan aksesnya tuh mudah banget. Jadi yang namanya umur mereka masih muda, masih impulsif, jadi masih belum mikir jauh-jauh lah gitu. Jadi kayak berikutnya ada dari akses mudah juga kalau misalnya remaja-remaja gitu di web itu kan, dari web-web nonton film atau main game mungkin yang harus dari web itu kan kadang iklan-iklan di sebelah-sebelahnya itu juga banyak judi online yang aksesnya tuh mudah, kayak mereka ngeliat bisa langsung klik terus langsung ikut-ikutin doang, terus langsung terjerumus. Terus berikutnya juga ada kayak dari segi ekonomi finansial mungkin ya. Nah jadi dari pelaku-pelakunya ini kebanyakan finansialnya itu rendah, jadi mereka tuh punya kecenderungan buat kayak mereka mau menghasilkan duit tapi instan gitu, cepet. Nah karena mereka juga mungkin pengaruh teman-temannya yang cepet nih, teman-temannya mereka ngeliat teman-temannya main judi gitu terus dapat duitnya cepet. Nah dia kan karena dia mungkin juga butuh uang, jadi ya udah dia impulsif aja gitu ikutin jejak teman-temannya, padahal mereka kan nggak tahu ya resiko atau ancaman yang mungkin mereka dapat dari ikut judi online itu. Terus edukasi sama kesadaran sendiri ya, karena kan dari berita juga pelaku judi online-nya juga banyak kan di umur 10 tahunan yang mereka tuh mungkin kalau dari segi pemikiran juga belum berkembang, jadi ilmunya mereka belum berpikir secara luas gitu, jadi edukasinya juga masih kurang, kesadaran, terus sama emosionalnya kayak apa ya, mereka tuh mencari sensasi sama penasaran. Mungkin kayak kalau nggak teman-temannya ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit kan mereka punya kecenderungan buat penasaran nih, kira-kira kalau gue ikut nih gue bisa untung atau rugi gitu kan. Terus mencari sensasi juga, mungkin kayak mereka FOMO kalau istilahnya kalau zaman sekarang ya. Terus juga kayak pengaruh lingkungan keluarga juga ada. Kayak mereka kan pasti kalau anak kecil juga apalagi ya melihat salah satu anggota keluarganya ada yang ikut di judi online, terus mereka kayak berpikir kayak ikutin aja, karena kan kebanyakan anak kecil kan ikut langkah orang tuanya atau kakaknya atau saudaranya, iya masih gampang terpengaruh lah perilakuannya gitu. Jadi sih, terus kalau dari efeknya mungkin ya, kalau dari efek rata-rata mungkin lebih depresi, terus ketergantungan, terus jadi kayak putus asa dan merasa kayak bergantung banget gitu sama judi online. Terus mungkin melakukan hal-hal kriminal lainnya kayak mencuri dan lain-lain sebagainya gitu sih. Gue boleh nanggepin nggak? Ya. Jadi gue setuju banget yang tadi Nisrina bilang, aksesnya mudah, itu salah satu yang kenapa bisa terjerumus. Even kayak anak-anak usia dini nonton video di YouTube, anak-anak nonton kartun di YouTube, itu kadang iklannya itu tentang judi online juga nggak sih? Bisa kayak potensial kayak gitu. Berarti mungkin dari situ juga ya, anak-anak tuh kayak kecanduan tuh, kayak misalkan dia lagi buka apa nih random, berarti iklannya itu selalu tentang judi online gitu. Jadi anak-anak ini selalu ikut gitu ya. Ya, mungkin dari kalian berdua ingin bertanya tentang seputar judi online kepada, kalau bisa bilang mantan penjaga judi online. Mungkin dari Nisa dulu. Tapi ya lu bener literally udah out gitu kan dari judi online? Sebenarnya ya, gua belum benar-benar berhenti nih. Cuman kalau misalnya bermain tuh udah jarang, karena nggak benar-benar berhenti tuh gua gara-gara masih penasaran gitu. Gitu sih kurang lebih. Tapi kayak kerugian terbesar lu di judi online tuh apa? Pokoknya pengeluaran sama pendapatan lebih banyak pengeluaran kok dari gua. Makanya gua masih penasaran mau balikin modal pengeluaran gua. Dari gue ada pertanyaan, misalnya lu tuh setelah ikut tuh apa sih penyesalan yang paling lu rasain gitu setelah itu? Kalau buat gua nih, penyesalan terbesar tuh gua pernah hampir pinjol ya gitu, pinjam ke satu aplikasi nih. Nah itu buat diadu lagi
buat diadu main lagi tuh ya, biar gua berharap menang ya, tapi kayak Sini Bang, makan dong. Iya makan. Itu makan. Bang. Ya. Biar enjoy kita ngobrol ya. Asik. Kan lu ini kan kecanduan ya. Gue pengen nanya dong, gue pengen tahu nih apa sih kebiasaan lu sebelum lu kecanduan judi online tuh? Apa lu pernah nyoba judi offline juga atau tidak gitu? kalau sebelum gua tahu judulnya nih, dulu gua ngelakuin kayak biasa aja gitu bang, sekolah, Nah, main, udah gitu aja. Kalau untuk offline sih gua nggak pernah ya, ya. karena takut juga sih bang. Polisi ya. Iya lebih. Jadi lu pas judi online tuh pas sekolah lu ngumpulin duit tuh setiap hari buat deposit gitu. Iya Main jadi judi. duit jajan yang dikasih sama orang tua gua, Nah, gua buat judi bang, bukan buat gua jajan. juga buat makan. Enggak bukan. Yaudah. Jadi terakhir gua pengen minta pendapat dari kalian bertiga untuk rakyat Indonesia yang masih bermain judi online. Ya, bisa dimulai dari Nisa dulu sebagai anak hukumnya. Mungkin gue di sini jelasin nggak dari sisi hukum tapi lebih ke basic agama gitu. Dan menurut gue salah satu yang membuat orang kecanduan judi online tuh ya karena dia nggak punya basic agama yang benar-benar kuat. Terus lu ini ingat nggak sih kalau misalkan dulu waktu saat kita sekolah pasti diajarin bahwasannya di umur kita 4 bulan itu akan sih judi online untuk apa ya, memperbanyak duit lu, memperbanyak uang lu. Kalau sebenarnya tuh rezeki lu udah diatur, mau lu usaha kayak gimana pun rezeki lu bakal tetap segitu, tinggal gimana caranya lu mendapatkan atau mengambil rezeki itu. Lu tinggal milih nih, lu misalkan ya rezeki lu, Allah kasih rezeki lu 10 juta, lu tinggal milih mau ngambil dengan cara halal atau dengan cara haram kayak gitu. Yeah. Bedanya kalau misalkan lu cari ngambil pakai cara haram, ya lu cuma dapat duit doang 10 juta udah kelar. Jangan kalau lu pakai cara yang halal, lu dapat duit 10 juta iya, dan lu bakal dapat berkahnya. Iya benar. Kayak gitu. Ya, itu aja dari Rizkina, mohon kasih pendapat buat Kalau dari gue sendiri sebenarnya bukan buat pelaku doang ya, tapi lebih ke secara general semua orang di Indonesia tuh sebenarnya lebih ke kalau buat yang masih di bawah umur mungkin orang tuanya ya, pengawasannya itu kayak penting banget karena banyak banget orang tua yang kayak mereka kurang Cuek ya? peduli gitu, iya cuek sama anak-anaknya. Kalau misalnya anak-anaknya maksudnya kan pasti orang tua paham lah kalau misalnya anaknya berlaku aneh gitu kayak ikut pinjol atau ikut judo atau dan lain-lain gitu, ya lebih diawasin lagi anaknya. Terus kalau buat yang kalau anak-anak kan mereka mungkin belum bisa berpikir secara jauh ya. Nah ini buat yang mungkin dari atas umur perkembangan otak gitu. Mungkin mereka lebih ke edukasinya ya mungkin kurang. Juga orang-orang mengedukasi tentang judi online juga ada, cuman belum begitu banyak dan menyeluruh ke semua orang. Jadi apalagi masyarakat yang secara finansial juga kurang gitu kan, pasti kan edukasi begitu apalagi dari orang tua juga masih kurang banget. Begitu. ya. Linda, boleh dari Ayo. Kalau dari gua balik lagi ke diri sendiri nih ya, terutama yang belum main. Lu kan pasti bisa mikir, juga bisa bedain nih mana yang baik sama yang gak baik. Misal lu bergaul di antara temen lu ada yang main nih, udah lu bentengin diri lu nih, lu ngelakuin yang baik aja, lu contoh dari temen lu yang baik, jangan nyontain dari dia yang jeleknya begitu. Ya, makasih buat kalian bertiga karena sudah menyampaikan pendapat buat para pemain judi online. Ya, di sini selesai sudah dari acara segmen pada hari ini. Semoga kalian yang menonton bisa mengambil berkahnya dari segmen ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.